dari berita yang berjudul program makan bergizi gratis Prabowo Gibran resmi dimulai hari ini. Kita lihat di komentar yang pertama dari @mg_arto_las_aluminium_renovasi. Oh, kayaknya pengusaha ini yang komentar. Kita lihat komentarnya, apakah sekolah swasta juga dapat? Iya, ini juga sih yang jadi pertanyaan. Dapat nggak sih? Dapat, tapi sejauh ini belum. Sejauh ini belum ya. Yang masa percobaan ini nampaknya memang masih fokus ke sekolah-sekolah negeri dulu. Ya. Oke, baik. Kita lihat ke komentar selanjutnya, @azka.1905. Kenapa jatah makan gizi gratis anak saya tadi siang kok nggak ada susunya? Baru awal sudah ada pengurangan. Langsung ke, bukan pengurangan, tapi memang lagi digodok. Kemudian ada skemanya katanya seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu kan. Ini sebenarnya kalau bicara soal susu tadi sempat saya sampaikan juga. Dan memang kan ya kita impor sapi juga masih tinggi kan. Karena sapi yang di dalam negeri untuk sapi perah itu kurang memang. Jadi memang kan makanya waktu itu ada alternatif kan untuk protein itu kan nggak cuma susu, misalkan daging. Bahkan waktu itu sempat viral daun kelor katanya. Daun kelor juga katanya itu proteinnya juga tinggi. Jadi memang cuman ekspektasi orang mungkin karena waktu kampanye dan waktu kampanye memang yang dibagi-bagi itu susunya. Itu yang membuat orang mungkin jadinya loh kok ini ketika realisasi kok nggak dapet gitu. Dan mudah-mudahan sih memang seminggu misalkan 1-2 kali itu ada menu itu. Ya kompensasinya pasti dikurangin karena satu kartun kecil itu kan udah 3.000 sendiri itu Pak. Iya benar-benar. Kalau misalkan kita beli di retail. Padahal budgetnya cuma 10.000 ya, satu makanya, porsi. Betul, pasti akan drastis itu yang dikurangin. Oke, baik. Itu tadi ya, sekali lagi mungkin buat pemirsa CNBC Indonesia yang belum tahu bahwa sekarang tuh yang diterapkan bukan lagi jargonnya 4 sehat 5 sempurna, tapi jargonnya adalah isi piringku yang memang sebenarnya susunannya itu sesederhana 50% makanan pokok dan lauk, 50% sayur dan juga buah. Seperti itu ya, betul ya Bang Mike. Tapi kalau misalnya akhirnya isi dari piringnya betul 50% makanan pokok dan juga lauk, kemudian 50% sayur dan juga buah. Apakah 10.000 satu porsi cukup? Iya, kalau dilihat bisa-bisa aja 10.000. Berarti kan tanpa susu nih, tanpa proteinnya susu nih, diganti kita nih. kesampingkan dulu susu ini ya. Jadi untuk 10.000 di dalam porsi itu sebenarnya bisa cukup bisa tidak gitu. Tapi kalau ada kan beberapa daerah itu beda-beda kan, beda-beda isi menunya gitu dan harga bahan pokok di daerah tersebut juga berbeda gitu. Kalau di daerah yang dekat dengan bahan pokok tentu harganya bisa lebih murah gitu kan. Dia bisa mendapatkan daging, ayam ataupun ikan dan sayur mayur itu lebih murah gitu. Kalau yang dekat dengan produksi beras mungkin harga berasnya juga jadi lebih murah gitu. Jadi 10.000 itu bukan hal yang mustahil. Cuman ada di beberapa tempat yang mungkin seperti Jakarta atau kota-kota besar itu 10.000 nggak cukup. Nah, memang di perbedaan menu di 2 hari terakhir yang kita pantau itu nggak tahu nih ini gimana cara nombokinnya, apakah nombok kan? Iya. Berarti nggak mungkin 10.000 kan? Mungkin ya. Maksudnya yang 2 hari ini dipublish, yang di-expose, baik yang di media dan juga media sosial. Di kota-kota besar ya, mungkin rasanya sih nggak cukup 10.000 gitu. Betul. Nah, makanya ini perlu kita cek ulang gitu karena untuk menentukan, karena kemarin kita coba melakukan liputan khusus gitu, melihat langsung ke lokasi. Dan memang berbagai dapur ya nyebutnya ya, SPPG itu ya, dapur itu beda-beda gitu cara kerjanya, sistemnya, walaupun tujuannya sama gitu. Karena kita lihat misalnya untuk di daerah Ciracas gitu ya, ada yang memang itu udah ada vendor di daerah sekitar, ya kan melibatkan masyarakat gitu. Terus mereka supply berapa kali sehari untuk kebutuhan bahan pokoknya, terus didistribusikan melalui mobil box ke sekolah yang di radius tersebut gitu. Nah, sejauh ini emang berjalan cukup lancar gitu. Cuman mungkin ada beberapa titik yang sepertinya kayak komplain soal sayur, soal lauk pauk gitu. Atau mungkin beberapa ibu rumah tangga itu juga yang menemani anaknya saat makan gratis ini dan melihat langsung, mereka agak concern tentang pemberian jam makannya. Oh iya. Iya, karena
kalau pas hari pertama itu dibagikan rata-rata jam 9, ada yang jam 8, ada yang jam setengah 10. Nah, kalau si anak itu udah sarapan dari rumah, kalau diberikan setengah 9 tentu dekat waktunya, nggak kemakan, ya kan, artinya ditunda sampai siang. Ada juga yang, ada juga yang nggak sarapan nih, tapi pembagiannya jam 9, jadi nunggu, takut asam lambungnya naik gitu kan. Jadi memang itu jadi concern juga gitu, apakah orang ini tua. penting sih. Iya, penting gitu. Karena konsentrasi si siswa belajar itu kan juga itu yang pengen dicapai sebenarnya. Itu yang ingin dicapai juga. Dan perubahan pola jam makan anak itu kan juga sangat penting gitu untuk diketahui. Makanya harus ada komunikasi lah dari sekolah dan orang tua tentang jam berapa nih bakal dibagikan. Itu jadi satu concern juga gitu. Ya itu tadi, jangan sampai uji coba ini malah jadi bikin anak laparan ya. Iya. Nah aku kan juga kebetulan follow-followan sama teman-teman yang liputan di lapangan berkaitan dengan agenda ini. Ini ada satu temanku yang hari ini update. Dia bilang hari ini menu makan adik-adik di Sleepy dan Palmera, ikan goreng asam manis, tempe orek, tumis buncis bakso, dan buah salak. Aku jadi lapar ya ngeliatnya. Tapi logikanya ini nggak mungkin 10.000 sih. Ya, Maksudnya pasti ayam aja pasti udah ada berapa? margin yang ditekan, itu udah pastilah. Karena memang ini kan ya balik lagi karena masih uji coba, memang sudah diuji coba ya sebelum setelah Pak Prabowo menang. Itu kan diuji coba di beberapa daerah, misalkan di Sukabumi. Jadi memang pola-pola untuk mendapatkan harga 10.000 atau sebelumnya 15.000 itu kan tergantung daripada vendor ini juga. Misalkan dia supplier salak atau supplier nasi gitu. Itu kan berasnya misalkan. Itu kan juga mereka pasti harus memikirkan bagaimana, ya mungkin mereka enak ya. Oh berarti ini udah ada off taker nih. Kita nggak perlu mikir lagi kan. Benar. Tapi persoalan Paling nggak sampai bulan Juni. Iya, paling nggak 3 bulan lah katakan gitu. Tapi persoalan kemudian kan biasanya nanti pembayaran misalkan. Bagaimana nanti pembayaran? Apakah itu bisa langsung cair setelah katakan sebulan atau seperti apa? Itu nanti akan jadi concern berikutnya tuh biasanya. Karena ini kalau dari the grand design dari segi ini program ini mulia, tapi yang perlu diwaspadai dan dipantau ya memang implementasi di lapangan setelah ini misalkan. Dan bagaimana anggarannya segala macam, apakah benar 10.000, apakah jangan-jangan cuma 8.000 atau 9.000 gitu. Jadi kita sering trauma kan sama proyek-proyek gitu ya biasanya. Baru mau komentar kayak ya biasanya dikurangin dikurangin ukurannya atau dikurangin Ini mungkin karena masih awal kelihatannya kalau dari foto yang temannya Dina kirim bagus ya. Bagus. Enak, bikin lapar juga jadinya. Nah ini berkaitan juga nih sama komentar netizen selanjutnya. Kita lihat ya komentarnya. Dari @Harjos8, program ngawur. Ini program reaktif saat kampanye membebani anggaran dan belum tentu efektif tuh. Sebenarnya netizen kritis, ya kan? Benar juga, maksudnya kayak sebenarnya lebih ke apakah efektivitas dan juga pelaksanaannya sudah tepat dan akan berlanjut atau tidak. Kalau dari beberapa uji coba yang saya tahu, itu memang yang pasti meningkatkan kehadiran siswa ke sekolah. Karena ada makan. Yang kedua memang ya tadi ya soal efisiensi daripada uang jajan itu juga. Betul. Dari beberapa keluarga itu, saya pernah membaca beberapa keluarga itu merasa senang karena tidak perlu mengeluarkan lagi uang jajan buat 2 anak. Misalkan kalau anaknya itu SD di SD yang sama, dia bisa hemat 20.000 gitu. Misalkan. Itu dari sisi itu, belum lagi untuk stunting dan segala macam gitu. Itu yang jadi yang jadi concern ya kalau untuk program ini gitu. Jadi grand design-nya secara garis besarnya bagus, tapi kita lihat nanti setelah mungkin paling tidak 1 bulan ya Pak, atau 3 bulan lah kita lihat seperti apa. Oke, baik, kita lihat ke komentar yang selanjutnya dari @silumankera. Yang ngurus dapurnya itu bagaimana ya? Dari liputan khusus tim redaksi CNBC Indonesia, bagaimana melihat dapurnya? Iya, kemarin kita lihat ada 2 dapur yang walaupun tidak bisa kita masuk ke dalamnya karena tidak boleh gitu, jadi tidak diizinkan. Ada beberapa prosedur yang harus dilewatin. Itu satu lokasinya di salah satu instansi pemerintahan dan memang cukup proper gitu, di dalamnya terlihat dari luar ya, dari luas bangunan segala macam itu cukup proper. Yang satu lagi itu di sebuah rumah milik yayasan, salah satu yayasan lah gitu. Nah di sana karena kita nggak masuk ke dalam juga, cuman bentuk rumahnya cukup besar juga sih untuk mencukupi kebutuhan untuk masak gitu. Dan di sana
bercerita dengan warga sekitar, memang dia yayasan tersebut memang melibatkan warga-warga untuk masak ataupun suplai bahan-bahan makanan. Ada sekitar belasan yang dipekerjakan untuk untuk dapur tersebut gitu. Itu kan cukup oke lah untuk lapangan kerja baru gitu. Tapi kita nggak tahu gajinya berapa nggak tahu gajinya berapa ya. Cuman itu cukup bagus artinya kan kalau seandainya bisa membantu orang untuk mendapatkan uang tambahan. Multiplier effect-nya itu tadi dari program makan bergizi gratis ini. Kita lihat ke komentar julid netizen selanjutnya dari @frdy_styn. Koruptor, !2, alamak duit nih, waduh. Jangan berprasangka buruk dulu ya. Oke, sebelum ada yang dipanggil ke Gedung Merah Putih tidak perlu dibahas dulu. Tidak boleh menuduh-nuduh. Kita lihat ke komentar selanjutnya. @kelang_wap, kami anak di Kaltim tidak dapat bagian. Oh ya, memang karena belum semua ya. baru 26 provinsi. Dan Walaupun saya dengar waktu itu sebelum ini diuji coba memang di Kaltim, di Samarinda. Tapi kan Kaltim ini luas ya. Kaltim di mana gitu? Apakah di daerah mungkin lebih spesifik sekolahnya gitu ya. Kalau yang waktu uji coba kan, karena setahu saya kan Pak Budi Satrio Djiwandono sebagai keponakan Pak Prabowo kan daerah pemilihannya di Kaltim. Jadi memang sudah diuji coba di sana. Jadi mungkin ini ini berkaitan sama politik jadi. Jadi ini mungkin Kalimantan Timur yang bukan daerah Dapilnya. Iya, mungkin.